Bismillah, kita lanjutkan ke dalam video yang kedua, masih di pertemuan yang ke-10 terkait dengan sarana, prasarana, dan sistem pelapis dasar landfill ya. Pada video kedua ini kita akan fokus kepada sistem pelapis dasar ya, liner dasar yang dimiliki oleh landfill ya. Ada beberapa slide, ke depan ya, mudah-mudahan dapat diikuti dengan baik, dengan penuh semangat tentunya. Oke, baik teman-teman, kita siap untuk mulai ya, materi kita pada kesempatan, hari ini ya. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu pelapis dasar ya. Pelapis dasar atau liner yang kita sebut sebagai mohon maaf, liner, lahan uruk, itu membutuhkan pemilihan bahan yang mempunyai sifat-sifat kimia dan kekuatan yang cocok. Karena apa? Karena kan liner ini di bagian dasar nantinya. Nah, harapannya pada saat di bagian yang dasar ini kan sulit sekali untuk dipantau, sulit sekali, diganti kalau rusak. Jadi memang harus cocok dan tahan dalam waktu yang cukup lama. Katakanlah 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun. Jadi bahan-bahan yang dipilih memang tidak sembarang bahan yang mudah rusak ya. Ketebalannya mampu mencegah kegagalan akibat gaya tekanan dari luar maupun dari dalam. Karena kan landfill ini nanti akan, kira-kira seperti ini ya, akan menampung sampah, kemudian di bagian atas ini akan digilas dengan kendaraan berat ya. Jadi, harus mampu di bagian dasarnya, harus mampu menampung berbagai macam beban yang ada di atasnya. Sehingga jika nanti ada potensi air yang dihasilkan, yaitu, lindi, ya, lindinya tidak akan kemana-mana, tidak akan menembus lapisan yang sudah dibuat. Dan lapisan ini juga harus mampu menahan settlement. Ya, settlement itu, penurunan ya, karena apa? Sebagian besar sampah yang masuk ke dalam landfill kan organik ya, sesuai dengan karakter sampah di Indonesia. Mungkin lebih lebih besar dari 50% sampah adalah organik. Nah, sampah-sampah jenis ini yang awalnya beratnya bukan seperti tanah, lama-kelamaan dia akan berubah menjadi tanah yang sifatnya menjadi lebih berat dan kemudian dia akan turun, 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 turun sehingga area di atasnya mungkin di awal ya segini ya, kemudian terjadi settlement penurunan dalam periode waktu yang tertentu. Dan harapannya bagian dasar landfill ini dapat menahan settlement yang terjadi. Nah, fungsinya apa? Menahan aliran, pasti kita sudah bahas dari tadi. Menyerap, mengurangi cemaran agar tidak terlarut maupun yang tidak terlarut atau maupun yang terlarut. Ya. Kemudian pelapis dasar, jika dibagi dan dapat dikelompokkan dalam berbagai macam cara, yang pertama adalah berdasarkan metode konstruksinya. Secara on-site, ya. Bahan dari luar dan dipasang di tempat atau tanah setempat yang dipadatkan. Dengan catatan tetap memenuhi tingkat permeabilitas yang sudah ditentukan ya. Kemudian bisa jadi dia, pabrikasi ya, liner berupa liner membran atau dia campuran, ada yang dibawa dari luar kemudian dipasang. Jadi, lebih kepada cara bagaimana konstruksinya gitu ya. Kemudian berdasarkan sifat strukturalnya, jadi dia sifatnya kaku ya, semi kaku dan, fleksibel. Kaku tanah semen ya, semi kaku aspal. Mungkin masih ingat materi kuliah umum sebelumnya ada yang disampaikan, ada beberapa TPA yang dicoba menggunakan aspal, tapi belum tahu kondisinya seperti apa saat ini. Apakah, cocok ya, apakah cocok menggunakan aspal sebagai pelapis dasarnya. Nah, masing-masing jenis pelapis dasar dia mempunyai sifat-sifat tertentu seperti, eee, permeabil ya, impermeable, dia kedap, tetapi kapasitas sorpsinya kecil, pelapis membran. Kemudian tanah ya, kapasitas sorpsinya untuk menangkap, logam berat dia besar,
karena sifat dari tanah, sebagai absorban juga ya, tetapi dia lebih permeabel, jadi dia lebih mudah tembus. Jadi masing-masing punya kelebihan dan, kekurangan pada masing-masing, jenis, sistem pelapis dasar. Jadi secara, umum ya, kita bisa kategorikan ada tanah setempat yang dari sifat, permeabilitasnya, terpenuhi, atau jika tidak ya, berarti harus mendatangkan bahan yang lain yang disebut sebagai, geomembran ya, yang kita sebut sebagai geomembran. Ini dalam rangka untuk menjamin bahwa tidak terjadi pencemaran yang lebih besar di area TPA tersebut. Nah, beberapa hal yang terkait dengan pemasangan pelapis dasar ini perlu pastinya, dilakukan penelitian kedalaman muka air tanah, pada musim hujan di area tersebut ya. Minimum 3 meter sebelum tanah dasar. Jadi minimum 3 meter sebelum tanah dasar, kemudian, yang dikupas dan dipadatkan. Tanah dasar dipadatkan dengan alat berat dan mengarah ke miringan dasar menuju sistem pengumpulan licin, agar licinnya dapat berjalan secara gravitasi. Prinsip lapis dasar, pastinya dia tidak tergerus selama menunggu penggunaan. Seperti terpapar hujan dan panas. Kan landfill setelah dibangun menunggu dulu ya, tidak langsung datang sampah. Menunggu diserahkan ke pemerintah daerah, menunggu peresmian, menunggu zona yang lain ya. Jadi ada proses menunggu. Nah, harapannya pada saat dia menunggu dan kondisi terbuka, dia tidak mudah terganggu dengan adanya panas dan hujan ini ya. Kemudian tidak tergerus akibat operasi rutin, khususnya akibat truk pengangkut, sampah dan operasional alat berat yang lalu lalang di atasnya. Sampah sampah harus, tidak ikut terbawa ke dalam sistem pengumpulan lindi ya, itu dijaga semuanya. Makanya di materi video tadi pertama, ada pasir, ada karpet kerikil, itu semuanya untuk mencegah masuknya sampah ke sistem pengumpulan lindi. Kalau sudah masuk sampah, apalagi sistemnya perpipaan, bisa dibayangkan ya, kalau terjadi penyumbatan seperti apa. Berarti lindinya kemungkinan besar tidak masuk ke dalam sistem pengumpul dan dia akan mencari lokasi yang lain untuk, bisa mengalir gitu ya. Kemudian bila menggunakan tanah liat, tanah liat boleh ya, clay tadi, clay, perlu, melakukan pemadatan lapis per lapis sampai mencapai kepadatan proktornya adalah 95%. Nah, ini adalah istilah, di sipil, makanya dalam konstruksi landfill nanti butuh, tenaga ahli, sipil. Kelulusan minimal dari campuran tanah tersebut diharapkan mempunyai nilai maksimum 1 × 10⁻⁷ cm per detik. Jadi lolosnya air dia punya kecepatan segini ya. Nah, ini disebut sebagai tingkat permeabilitas dari tanah tersebut. Mudah-mudahan, sampai di sini masih bisa diikuti dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan ya. Eee, Selanjutnya apa? Komponen utama ya dalam sistem, liner ya. Ada lapisan kedap ya, lapisan kedap, terus kemudian, ada lapisan drainase pengumpul lindi dan lapisan media pelindung. Lapisan kedap ya posisinya adalah lapisan terbawah yang berfungsi sebagai penahan dari lindi ke lapisan tanah yang ada di bawahnya lagi. Kemudian ada lapisan drainase pengumpul lindi, yang tadi dilengkapi dengan karpet kerikil, pasir, dan seterusnya. Ada yang bentuknya saluran atau hanya, karpet, kerikil itu sendiri. Kemudian ada lapisan media pelindung berfungsi sebagai pelindung lapisan kedap dari perlintasan kendaraan atau gangguan yang lain. Itu, letaknya di bagian, lebih atas. Kemudian jenis-jenis, geomembran yang dikenal, kita kenalnya kan dengan istilah geomembran ya. Sebenarnya geomembran ini ya, adalah jenis dari sintetis yang, namanya sebenarnya macam-macam ya. Ada geotextile, ada geonet, geomembran ya. Nah, yang biasa dipakai, sebenarnya 3 ini, tapi kalau jenis geosintetis sebenarnya cukup cukup banyak.
Nah, geotekstil itu apa? Filter atau pelindung dari geomembran. Jadi geotekstil ini biasanya warnanya, putih lah ya, agak putih lah ya, yang ditempatkan di atas geomembran. Nah, geomembran ada di bagian bawah atau geokomposit sebagai lapisan penghalang. Jadi lapisan kedapnya adalah geomembran, seperti terpal yang tebal berwarna hitam. Tapi di geomembran cenderung, cepat rusak kalau terkena hujan ataupun sinar matahari langsung, atau, kendaraan truk pengangkut pada saat dia melintasi, zona-zona tersebut. Sehingga perlu dilapisi oleh geotekstil untuk melindungi geomembrannya. Kemudian ada geonet sebagai media drainase, untuk membawa air, baik itu air nanti hubungannya dengan lindi, ataupun air hujan yang, jatuh di area landfill kita, ya. Jadi, silakan untuk dipelajari bagian yang ini dan bagian yang ini. Selanjutnya, sistem pelapis dasar atau liner, pada sanitary landfill, ya, ini sanitary landfill dulu, kemudian nanti kita akan bahas yang kontrol landfill, ya. Bedanya apa? Nah, balik ke slide sebelumnya dulu ya. Pada sanitary landfill, ketebalannya, ini ketebalan 3 kali, 25 senti. Jadi ada 3 kali ya, 3 kali kira-kira, setinggi 25 senti tadi. Kemudian lapisan tanah pelindung setebal, minimum 30 senti, ya, 30 senti tanah pelindung, ya. Kemudian di bawah lapisan tersebut terdapat lapisan penghalang, ya, geotekstil atau anyaman bambu. Boleh dipakai anyaman bambu kalau di lokasi tersebut tersedia, kalau tidak ya pilihannya adalah geotekstil. Milih yang, alami atau yang, eee, tadi buatan. Tapi fungsinya, kalau dia di bagian dalam kan fungsinya sebenarnya hanya menahan pada saat dituang saja, setelah itu kan dia akan sedikit fungsinya, makanya dipakai anyaman bambu mungkin saja dia akan terdegradasi, tapi dalam waktu yang cukup lama gitu ya, dibandingkan dengan bahan organik yang lain. Nah, fungsinya adalah menghalangi tanah pelindung dengan media penangkap lindi ya. Jadi ada, lindi-lindi saluran yang diberikan di sana, kemudian diisi dengan kerikil sebagai pelindungnya. Ini yang disebut tadi karpet kerikil setebal 15 senti. Fungsinya bisa untuk melindungi si, perpipaan yang ada dan harapannya nanti dari sampah yang ada, jadi ini kan sampah ya, dari sampah yang ada terus kemudian air bisa masuk, tidak masuk sampah ke saluran, yang sudah dibuat. Kemudian media karpet kerikil penangkap lindi setebal minimum 15 senti ya, menyatu dengan saluran pengumpul berupa media kerikil berdiameter minimum adalah 50 mili. Tebal minimumnya 20 senti yang mengelilingi pipa perforasi minimum 8 mili, berdiameter 300 mili ya. Jadi ada lubang-lubang di pipa tersebut ya, lubang-lubang di pipa tersebut, dengan diameternya ada 8 mili ya. Terus kemudian pipanya sendiri adalah dengan diameter minimum adalah, 300 mili. Jarak antar lubang perforasinya adalah 5 senti. Jadi per lubangnya adalah 5 senti. Nah, ini adalah berbagai macam lapisan yang ada pada sanitary landfill. Jadi di bagian atas, lapisan penutup belum ya, karena ini kan, kita berbicara lebih lebih kompleks. Penutupnya bisa harian, bisa antara, atau penutupnya di atas adalah penutup final. Nah, kita bicara di sini sampah dulu, kemudian di bawah sampah ada tanah pelindung, ya, kemudian ada anyaman bambu atau geotekstil, kemudian ada karpet kerikil, kemudian ada baru perpipaan lindi. Nah, di bagian ini disebutlah geomembran. Memang di sini bila perlu, tapi, rasanya sangat sulit menemukan lokasi, landfill yang tidak memerlukan geomembran dan agar lebih aman. Kemudian di bawah geomembran ini adalah tanah aslinya. Ya, tanah yang sudah dipadatkan, yang clay.
Kapan ketemu tanah lempung ini? Berarti sejak awal sudah dilakukan, boring ya, pengambilan sampel tanah sehingga dapat diketahui di kedalaman berapa tanah clay ini ada di lokasi tersebut ya. Ini tanah setempat yang dipadatkan, boleh clay, boleh yang jenis yang lain. Nah, mudah-mudahan, sudah ada gambaran kalau sanitary landfill bagaimana bagian dasar landfill-nya, apa saja ya. Jadi di bagian dasarnya udah agak lumayan ya, eee ya lumayan hampir hampir 1 meter ya, atau bahkan lebih dari 1 meter, ada berbagai macam lapisan, sebelum sampah itu ditempatkan. Kemudian yang kedua adalah kontrol landfill ya. Kontrol landfill kalau kita lihat, lebih sederhana. Mulai dari sampah ya, yang nanti akan dibuat, kemudian ada tanah pelindung juga, anyaman bambu, tapi tidak di sini ditulis atau geotekstil ya, karena pilihannya lebih sederhana pinginnya. Kemudian ada karpet kerikil yang tidak juga diharuskan menggunakan, apa tadi di sini, sistem perpipaan lindinya, tapi saluran lindi boleh dibuat diisi kerikil tapi dengan, kemiringan yang mengarah ke suatu lokasi. Kemudian ada lapisan tanah dasar, clay-nya, kemudian ada tanah setempat. Jadi tidak ada juga diharuskan menggunakan geomembran di sini. Jadi, agak berbeda ya dibandingkan dengan sistem sanitary land. Tapi pertimbangan ini sangat didasarkan dari hasil penyelidikan di, kondisi awal ya, kondisi awal pada saat sondir dan boring yang dilakukan oleh, tenaga ahli pada saat mendesain dari TPA ini. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pengukuran kemiringan, 1 sampai 2% ke arah, alur dari pengumpulan. Kalau pakai sistem yang tulang ikan berarti ini miring ke sini, ini miring ke sini, ini miring ke sini, ini miring ke sini. Yang sana ini miring ke sana dan ujungnya miring ke sini. Jadi dibuat, naik turun di bagian dasar. Tapi kan hanya 1 sampai 2% saja. Ya tergantung lahannya seberapa gitu. Terus kemudian bila menurut desain diperlukan, menggunakan sintetis, seperti geomembran, geotekstil, nonwoven, geonet, dan lain sebagainya, pemasangan bahan ini hendaknya disesuaikan dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh kontraktor yang berpengalaman dalam bidang ini. Jadi tidak bisa sembarangan juga. Walaupun nanti dalam kontrak, sudah jelas ya, siapa yang bisa, dengan persyaratan apa, sudah sangat detail sekali. Karena pekerjaan seperti ini tidak bisa dikerjakan oleh, kontraktor atau, pembangun-pembangun yang biasanya gitu ya. Nah ini, berbagai macam tampilan kalau lebih lengkap ya, dibandingkan dengan, sistem tadi yang tak hanya potongan saja, kita bisa lihat berbagai macam yang ada di sana. Baik itu menggunakan liner ganda atau liner, tunggal ya, tergantung dari kondisi yang ada atau kita sebut tadi di, slide sebelumnya ini adalah sanitary landfill, ini ada control landfill ya. Kemudian lanjutnya, kalau konstruksinya asal-asalan pasti, akan berdampak besar terhadap operasional dari TPA tersebut. Kita bisa lihat nih di beberapa foto yang, berhasil dikumpulkan adalah geomembran, ini geomembran ya, ini geomembran. Geomembran yang ada dapat dilihat adalah, masa sih hanya ditumpuk dengan batu-batu saja untuk mengganjal gitu ya, untuk mengganjal yang ada di sana gitu. Eee, Padahal dia harusnya dilengkapi oleh geotekstil juga dan, harus cukup baik di sini ya. Ini dikerjakan mungkin bisa jadi pengawasan yang ada, sangat rendah gitu. Terus kemudian, di sini juga bisa terlihat, ini juga tidak dilapisi oleh geotekstil ya, sehingga sangat berpotensi berpotensi apa, terjadi robek ya, si membran ini akan robek karena, bersentuhan langsung dengan mungkin saja truk itu akan masuk ke sini dan membuang sampahnya di sini. Nah kalau sudah robek, kondisinya seperti ini nih. Bisa tumbuh tanaman, terus kemudian dapat dibayangkan kalau nanti di sini sudah ada sampahnya, berarti sangat mungkin
lindi yang dihasilkan akan masuk ke dalam sistem yang ada. Berarti geomembrannya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Nah, berbagai macam permasalahan, lahan biasanya terletak di luar kota, di mana kadangkala berdekatan dengan perumahan penduduk yang belum terjangkau oleh sistem PDAM. Kalau sudah pakai sistem perpipaan, mungkin pencemarannya akan lebih lebih mudah gitu ya, tidak terlalu berhubungan dengan manusia, walaupun, berbahaya juga gitu. Sehingga permasalahan lindi itu perlu dipertimbangkan. Karena apa? Intensitas hujan di Indonesia yang cukup tinggi. Jadi, sistem pelapis dasar sebagian besar bermasalah dengan sistem pengumpulan lindi. Jadi menjadi perhatian kita bersama, mudah-mudahan sistem pelapis dasar ini dapat dipahami dengan baik, sehingga menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan landfill nantinya. Baik, rasanya cukup untuk materi, terkait dengan sarana prasarana dan sistem pelapis dasar. Mudah-mudahan kita dapat lanjutkan di materi selanjutnya, dan mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita akan berjumpa kembali dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.